Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Perikanan beserta jajaran, yang kami hormati rekan penyuluh perikanan, yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak-bapak, Bapak Ibu beserta pelatihan budidaya ikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia kelompok pembudidaya ikan khusus untuk Pokdakan Kecamatan Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya. Mari kita bersyukur pada Allah atas rahmat diberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan. Pagi hari ini kita dapat berkumpul di Aula Suromanggi ini untuk kita melaksanakan pelatihan. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Atas tuntunan dan ajarannya terlepas dari alam jahiliyah hingga ilmu pengetahuan Islami pada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mewakili rekan-rekan dari Dinas Pertanian dan Perikanan, kami ucapkan terima kasih atas kegiatan kita pada pagi hari ini dan juga para kelompok peternak budidaya pembudidayaan ikan menyempatkan hadir, ya, kita sharing ilmu, kemudian ada yang mau didiskusikan nanti kita diskusikan. Sebelum kami menyampaikan materi kita mengenai kebijakan pembangunan perikanan di Kabupaten Rejang-Lebong, kami ingin menyampaikan bahwa tolong Bapak-bapak, Ibu sampaikan ke masyarakat kita, ke desa kita masing-masing yang belum bentuk kelompok tani, ya. Bapak-bapak diundang ini karena bapak punya kelompok C itu dan Pak. Nah, kalau tidak berkelompok tidak, kami undang siapa bapak ini gitu. Karena lembaga tani inilah yang bisa kita bina, bisa kita membantu seperti itu. Kalau tidak bentuk kelompok tani tidak bisa, ya. Ya, perikanan ini yang aktif sekitar 83 ya Pak. 83 kelompok lah yang masih aktif gitu. Yang lain tidak begitu aktif. Nah, oleh karenanya nanti Pak Kabid juga tolong nanti kita kawan-kawan penyuluh kembali kita mengingatkan. Karena tadi di awal juga sudah saya sampaikan peluang anggaran kita bukan hanya di dana APBD Kabupaten, juga bisa anggaran dari APBD Provinsi, APBN seperti itu, tentu saja melalui sarana kelompok tani. Kemudian tidak kalah pentingnya desa sekarang sudah mewajibkan menganggarkan dana desa itu 20% untuk ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini bukan berarti hanya padi, jagung, tapi juga di ikan, ya. Nah, untuk Bapak ketahui juga bahwa ikan ini mengandung protein yang tinggi. Permasalahan kita Kabupaten Rejang-Lebong masalah angka stunting yang masih tinggi. Pak Bupati juga sudah menginstruksikan semua jajaran untuk dapat mengatasi stunting ini. Nah, kita di sektor pertanian ini, di subsektor perikanan ini punya peran, ya, melalui dana desa, melalui kegiatan peningkatan SDM ini, supaya memang menyiapkan makan ikan untuk keluarga, karena protein ikan ini ya diyakini dan memang secara ilmiah sudah terbukti bahwa dapat meningkatkan kecerdasan. Oleh karenanya bisa mengatasi stunting yang terjadi di Kabupaten Rejang-Lebong. Nah, di samping itu juga Bapak Ibu, dengan budidaya ikan ini bukan hanya masalah memenuhi kebutuhan gizi keluarga, tetapi juga bernilai ekonomi. Ya, sekarang pertanian budidaya ikan ini kan tidak harus mempunyai lahan yang luas begitu ya. Banyak pilihan yang kita gunakan, nanti teknis perikanannya nanti ada Pak Kabid yang menyampaikan, nanti usahanya bagaimana bisa untung seperti itu, nanti bidang perikanan ini bisa menjelaskan, nanti kita bisa diskusikan. Kami hanya pada level kebijakan kita bagaimana, ya. Jadi kebijakan level pembiayaan ini bukan sekarang, sudah dari pemerintah pusat melalui dana DD, bisa bapak-bapak kelompok tani, kelompok pembudidaya ikan ini bisa menyampaikan ke Pak Kades, tolong dianggarkan. Mungkin dari kalau dana kita mungkin dana desa itu kan hampir 1 miliar Pak ya.
1 miliar kali 20% berapa tuh? 200 juta kan? Ya 200 juta, mungkin tidak 200 juta itu untuk di subsektor perikanan cukup, mungkin 50 juta itu udah banyak ya, udah banyak. Nah mungkin tidak tersampaikan Pak Kabid, ya kawan-kawan penyuluh sampaikan ke Pak Kades itu, ya supaya memang menganggarkan ini dalam rangka upaya kita ketahanan pangan tadi. Ya mungkin bisa jadi, nah yang seperti beberapa desa kan ada yang menganggarkan untuk padi silakan, tapi kan tidak mungkin 200 juta untuk beli padi kan. Nah oleh karenanya berharap betul kami nanti ini juga kita bisa berkolaborasi. Kita berkolaborasi dengan dengan desa, juga dengan nanti kita berkolaborasi dengan provinsi seperti itu, bagaimana upaya kita meningkatkan produksi dan juga meningkatkan ketersediaan ikan di Kabupaten Rejang Lebong ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sangat penting kita selalu menggali ilmu, kemudian secara bersama-sama mendiskusikan supaya apa yang dirasakan oleh kelompok pembudidaya ikan ini juga tersampaikan kepada kami. Tadi di awal waktu pembukaan saya sudah menyampaikan anggaran kita sangat terbatas. Tahun ini hanya bisa kita melaksanakan pelatihan digabung-gabungkan Pak. Ya, di Kabupaten 15 kecamatan ini kita bisa melaksanakannya 3 kali. Di wilayah Kecamatan Curup itu seluas itu dengan 10 jam ya. Kita bergabung kemarin sudah dilaksanakan di seluruh jam di Desa Cawang Lama ya sebelum puasa kemarin. Nah, insya Allah hari ini sudah kita laksanakan wilayah Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya. Dan hari Kamis insya Allah kita merencanakan melaksanakan di Kecamatan Sindang Beliti Ulu ya untuk wilayah sekitarnya. Memang tidak semua berpotensi untuk budidaya ikan, tapi dengan keadaan kondisi pertanian kita semuanya bisa dilakukan ya. Tidak harus punya mungkin kolam yang besar, tetapi mungkin seperti terpal gitu ya, ember seperti itu, bermacam-macam bisa kita lakukan, tapi tentu perlu ilmunya. Nah ilmunya ini yang akan disampaikan oleh kawan-kawan. Nah kemudian dalam kesempatan ini juga ya tolong sampaikan, tadi saya sampaikan harus membentuk kelompok tani. Yang bapak-bapak sudah membentuk kelompok budidaya ikan. Tidak salah membentuk kelompok, ada apa yang ada kebun kopi, ini perkebunan kopi. Ya di wilayah SBU ini juga kita melaksanakan untuk kegiatan kopi seperti itu. Nah kemudian di wilayah SBU dan Bermani Ulu Raya ini juga tahun ini ada juga kelompok yang membudidayakan, kita kembangkan bawang putih ya seperti itu. Wilayah Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya ini hanya beberapa desa seperti itu. Manakala memang Bapak Ibu nanti dengan keluarga yang lain, kawan-kawan yang lain berminat, silakan ya, terutama memang ada kelompok tani. Kalau belum, tolong kawan-kawan penyuluh ya diberi ilmunya supaya segera membentuk kelompok tani. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita membahas mengenai kebijakan pembangunan perikanan Kabupaten Rejang Lebong. Tentu saja tadi sudah kita bahas mengenai visi Kabupaten Rejang Lebong itu ingin mewujudkan masyarakat Rejang Lebong ini masyarakat yang berkarakter, kemudian religius, cerdas, sehat, berbudaya, dengan sejahtera untuk maju bersama. Sehingga semboyannya mungkin pernah kita dan selalu kita sampaikan, semboyan yang dilakukan itu Rejang Lebong bercahaya untuk semua ya. Bukan hanya sekedar bercahaya, memang arti ininya memang untuk terang begitu, tetapi makna yang lain adalah singkatan dari berkarakter tadi, kemudian religius tadi, sehat, cerdas dan berbudaya, sejahtera untuk maju bersama. Nah, di mana posisi perikanan? Jadi sehat tadi salah satunya kan? Ya makan ikan kita sehat gitu. Di mana lagi posisi perikanan? Untuk cerdas. Omeganya ikan itu omega 3 namanya ya. Ya mohon maaf kalau saya, tapi saya dengar seperti itu. Makan ikan itu relatif orang-orangnya pintar, ya. Kalau bisa mulai dari hamil itu sudah diberi makan ikan. Nah gitu ada sisi ada cerita itu, ya. Putra itu belut, dikasih makan belut itu gizinya luar biasa.
Rasanya tidak ada yang belum tidak hidup itu, ya. Ya kan ditong bisa di ember, jadi nanti tekniknya silakan. Maksud saya memberikan arahan bahwa tolong budidaya ini tidak harus di lahan yang luas, ya kan? Nah tadi ya mulai dari hamil istri kita atau anak-anak dari kita hamil misalnya, mulailah kasih asupan makan ikan. Ibarat Ujang, maaf ya, bukan dijelekan orang Ujang, ini mampu orang Ujang asli. Ya, bahwa juga bukan sisi, nah itu keliru. Tahu sisi itu sakit apa ya? Apa ya? Tidak tahu tapi itu kurang gizi, jangan salah ya. Kasihlah makan ikan, ya kan? Kalau bapak-bapaknya lebih mancing, ikannya jangan dijual, dimasak dulu untuk keluarga. Nah itu pentingnya. Tadi mengenai pencapaian visi tadi, kita sebenarnya ada di visi sehat tadi, ada di visi cerdas tadi, apalagi di sejahtera maju bersama kan. Kalau pemenuhan pakan kita ikan kita cukup, misal pangan kita cukup, sandang cukup, ya sudahlah sejahtera itu. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana di kebutuhan keluarga tadi angka stunting. Bapak sedih saya kan 13 tahun di Bapeda. Masa angka stunting kita 26, berapa persen. Jadi kalau orang berjalan gope bagi yang bawa posyandu, satunya itu stunting. Tidak masuk akal ya. Tapi ya oke lah, itu data dari kawan-kawan yang di sebelah sana. Yang penting kita dinas pertanian supaya anak kita tidak stunting, kan begitu ya. Tepuk tangan dulu lah. Masuk muka nanti mau masa juga stunting kan gitu. Nah, melatar belakangi kegiatan kebijakan Kabupaten Rejang Lebong ini Bapak Ibu tidak terlepas dari bagaimana undang-undang yang mengatur. Ya, tadi sudah kita bicarakan masalah visi dan misi Kabupaten Rejang Lebong. Secara nasional itu sudah dituangkan, ya, di mana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Sayang ya kita nggak punya LCD, kita lagi bermasalah. Harusnya bisa dilihat, gitu kan? Di dalam RPJPN, ya, rencana jangka panjang nasional itu tahun 2025 itu selesai kayaknya. Habis Pak Jokowi ini Pak selesai kayaknya yang RPJPN ini kan. Nah itu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Nah mandiri bisa kita artikan sebagai ya kita kaca dewe ya, tidak tergantung dengan orang lain, ya kan? Ini juga barangkali yang angka kemiskinan Rejang Lebong ini tidak turun-turun karena angka kemiskinan itu dihitung berdasarkan besar belanja. Kami di dusun ini tidak belanja cabai karena cabai rawit kami ada misalnya. Kami tidak beli bawang daun kami ada. Kami tidak beli ikan karena kami punya kolam, punya ikan. Nah itu tidak ini dalam hitungan ininya tidak masuk gitu. Yang besar itu kalau belanjanya 300.000 per bulan, kurang dari itu dianggap miskin. Nah, seperti itu. Kami tidak beli beras karena kami sudah nanam padi. Nah di samping itu memang keinginan Indonesia itu untuk maju, adil dan makmur. Artinya semua sektor harus memang menopang ini. Kemudian dalam RPJMN ya keempat itu yang 2000 yang keempat ini hampir berakhir ya. Nah ini memang disebutkan difokuskan untuk menunjukkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur ini melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pembangunan struktur ekonomi yang kokoh ya dan juga didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Nah inilah bagian dari kegiatan kita ya supaya memang ada ilmunya di dalam budidaya ikan. Ya kemudian khusus kita menyoroti di dalam Undang-Undang 17 2007 tadi kalau bicara ini kan jauh itu ya. Tapi tidak apa-apa lah kan dapat ilmu. Ya karena anak kawan-kawan penyuluh ada juga gitu. Nah turun di misinya ada memang pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis pada kepentingan nasional dan didukung oleh SDM yang berkualitas. Artinya kelompok-kelompok pembudidaya ikan ini juga harus punya SDM yang berkualitas. Bagaimana bisa berkualitas? Ya ikuti pelatihan seperti itu. Bagaimana bisa mengikuti pelatihan? Dinasnya anggarkanlah untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan ini supaya jangan sampai asal baik budidayanya. Saya tadi Pak agak
agak ini saya, agak sedih saya ada, tetapi bagaimana lagi? Saya lewat di atas dataran kampus tadi ya kalau nggak salah ya. Saya lihat banyak ada yang nanam sawit di situ, kan tinggi, tapi buahnya tidak ada. Karena tidak ada ilmunya di situ. Jadi bapak-bapak jangan nanam sawit di sini ya Pak ya. Ilmu nanam sawit itu ketinggiannya 400 meter dari permukaan laut ke bawah. Makanya nak rejang lebongnya tidak kita banyak jumpai kebun sawit. Hal yang sama untuk karet. Nanti untuk apa? Kita nanam sawit itu nak buahnya apa nak nengok batangnya? Kira-kira. Nah, saya rasa itu bukan petani kita, tetapi mungkin punya lahan kan, ada orang punya lahan ditanamlah sawit. Ada cap melintas mana? Menikmatinya Pak Kana. Yang menculang aja sawit itu. Jangan salahkan penyuluh sebenarnya ya. Harusnya diingatkan jangan nanam sawit di tempat kita. Nah, sawit Bapak Ibu tahun ini anggaran kita alihkan ke wilayah PUT. Barusan Bu Kabinnya dan kawan-kawan dari pusat akan survei monitoring PSR namanya. Program peremajaan sawit rakyat. Nah, yang jangan tak minta yang itu. Kita sesuai dengan yang kita bela, ya. Allah itu menciptakan alam ini semua ada manfaatnya, sudah ada kriterianya. Nah, ini yang berkenaan dengan kita. Artinya memang landasan kita kuat, ada undang-undang, ada RPJMN yang harus kita lakukan. Kemudian rencana pembangunan jangka panjang nasional ini memang tadi mewujudkan lebih kepada kemandirian daripada negara kita. Ya, mandirinya negara itu manakala di desa itu mandiri. Kalau di desanya tidak mandiri, misalnya tidak bisa mandiri, negaranya kan. Nah ini berkenaan dengan budidaya ini sudah tertuangkan juga di dalam Barensranya Kementerian Perikanan, KKP namanya itu ya. KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi untuk Bapak Ibu, kawan-kawan Pokdakan ini tahu bahwa perikanan ini memang punya kementerian sendiri. Sakit dia bergabung dengan kelautan. Nah kita ini kan tidak ada laut sehingga ada budidaya perikanan darat tadi, ya. Nah di situ memang disampaikan bagaimana upaya di dalam rencana strategi sampai dengan 2024, ya. Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan ini berdaulat, maju, mandiri, berbasis kepada kepentingan nasional. Ya memang ini yang menyebabkan juga mungkin anggaran kita di subsektor perikanan ini tidak sebanyak kegiatan-kegiatan yang di wilayah kota, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, ya kan, Benteng, yang mereka 7 kabupaten kota kita itu punya laut. Jadi banyak kegiatan itu. Kalau kita kan menopang di perikanan air tawarnya, tetapi bukan berarti tidak penting, ya kan? Kita penting untuk suplai karena tidak semua orang atau tidak semua ini ketersediaan untuk makan ikan ini dengan ikan laut seperti itu kan? Ya terutama kita di daerah pegunungan ini. Nah mengenai kebijakan pokoknya untuk pemberantasan meningkatkan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan ini juga hari ini kita lakukan. Bagaimana bapak-bapak bisa nanti saling kita berbagi ilmu, melatih tekniknya bagaimana untuk budidaya ikan. Ya nanti ada juga analisa usaha tadinya ikan supaya tidak merugi. Kalau dengan saya nih Pak, biasanya saya cuma senang aja nengok melepas ikan di ikan koi, ada ikan apa itu seperti itu aja. Yang ini belum sempat ini yang membudidayakan. Tapi jangan tanyakan dengan saya, itu tanya dengan yang pelaku-pelakunya nanti ya Pak. Nah kemudian Bapak Ibu, dalam hal pembangunan di subsektor perikanan ini kami singkat saja ya. Ada beberapa hal permasalahan kita ya. Permasalahan yang muncul tadi sudah diomong, masalah pembiayaannya begitu kan. Masalah pembiayaan kita terbatas, ditambah lagi dengan Covid, anggaran kita kenapa kecil Pak, karena pendapatan kita jadi menurun, transfer dari pusat ke daerah pun jadi turun seperti itu, sehingga untuk membangun ini semakin terbatas. Kemudian juga infrastruktur kita juga masih lemah, ya kan? Nah, infrastruktur untuk pembangunan ini beberapa mungkin bapak-bapak dulu sudah berkunjung ke BBI kita di Babakan Baru ini, keadaan kondisinya seperti itu. Sangat prihatin. Bukan berarti kita harus prihatin terus, tetapi bagaimana upaya kita untuk membenahi.
Kemudian juga masalah kekurangan input produksi. Nah, produksi ini kan kita untuk berproduksi ini masalah input ini kembali lagi dengan pembiayaannya, ya kan? Ya, masalah benihnya, masalah pakannya, masalah obat-obatannya ini juga harus kita pikirkan. Kemudian disebut juga masalah kompetensi manajemen SDM pembudidaya, ya apalagi di tingkat kelompok tani begitu ya. Ini perlu memang terus untuk dilakukan pelatihan, sosialisasi, kaji banding, nengok cepat orang bagaimana. Karena belajar melihat itu jauh lebih cepat kita menyerapnya ketimbang kita menyampaikan ilmu secara lisan. Oh ternyata saya ini buatnya, seperti ini buatnya. Saya dulu Bapak Ibu pernah belajar dengan asisten 2 muko-muko, kakak itu rasanya udah pensiun. Waktu itu kami lagi ada kegiatan di Batam. Ternyata dia usahanya itu ternak lele. Ternak lele dia di pekarangan lah, cuman dia pesan dengan saya, Jul kalau bisa itu 4 katanya yang dibuat itu, sehingga tidak berjarak dia untuk panen gitu. Nah dia sampai ilmunya beliau kasih dengan saya. Kalau salah saya masih nyimpan bagaimana gambar untuk budidaya ikan lele. Tetapi memang karena kesibukan dan juga kadang-kadang hobi, ya kan orang hobi ini kan selalu dilakukannya kan. Kalau kita ini dapat ilmu tuh ya sekedar menyampaikan baik ke yang lain, tapi kita sendiri tidak mempraktekannya. Ternyata cukup di rumahnya saja, di pekarangan rumahnya itu dia pakai terpal, pakai apa, tapi memang ditunjuknya pakai harus ada selang yang bisa mengeluarkan sehingga tidak terjadi sedimen penumpukan nanti dijelaskanlah sama kapitnya bagaimana budidayanya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu termasuklah kita ya, masalah permasalahan nasional dan masalah daerah ini adalah kesadaran mengendalikan penyakit dan lingkungan yang lemah, ya kan? Hampir semua kita ini mudah-mudahan tidak lagi lepas hutan lindung seperti itu. Itu adalah sumber untuk air, untuk kehidupan kita, termasuk kehidupan ikan, ya kan? Kalau ada air, kira-kira ikan apa yang ada? Ikan apa yang ada kalau ada air, kan? Ikan mesin, ada ikan mesin, tidak ada yang ikan air, nah? Ikan Indosiar. Nah, itu ikan Indosiar ada juga seperti itu. Nah ini ada pengaruh dari lingkungan internal kita sendiri, di dalam kita sendiri yang tidak mendukung atau tidak mensupport kita kemandirian di dalam ikan ini. Kemudian secara eksternal ini memang banyak ya. Yang eksternal ini bapak-bapak dari luar itu mereka lebih modern Pak. Saya nengok ini bukan ikan itu saya tengok tuh. Orang-orang Israel itu kalah gitu, dia di padang pasir dengan budidaya tomat, kan belum apa-apanya tomat kita tuh. Tomat cherry-nya aduh ini luar biasa ya. Jadi rekayasa dengan kita yang dilakukan. Bayangkan di padang pasir itu mereka sudah menjadi pengekspor buah-buahan dan sayur-mayur dunia. Bayangkan itu kita serak betanam selesai kan gitu. Nah sementara mereka harus airnya melalui tetes, melalui embun, melalui rumah kaca, rumah yang ini tuh. Ya model seperti itu, tapi mereka otaknya itu tumpah untuk teknik budidayanya, penelitiannya. Nah yang kita inilah permasalahannya, kita mungkin dengan eksternal kalah. Belum lagi upaya kalau di sektor budidaya budidaya darat ini kan mereka tuh penganekaragaman ini budidaya ikan itu sudah luar biasa banyak gitu kan. Nah Indonesia mencoba untuk mencontoh ya, kita orang Tiongkok yang masih belum inilah. Kemudian yang masalah di kita mungkin penurunan daya dukung lingkungan. Seperti saya ngomong tadi kan, daya dukung lingkungan ini misalnya kalau di wilayah desa ini tadi masalah hutan dan sebagainya, mungkin juga kegiatan kita nyemprot tanpa sadar, kita mungkin bekas mencuci lagi air gitu kan, bekas racun segala macam itu mengganggu lingkungan yang ada di perairan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya di perkotaan Pak, ya oli dibuang situlah, pokoknya seluruh seluruh benda dibuang ke sungai gitu kan. Nah inilah yang menyebabkan bahwa lingkungan kita sudah rusak ya. Ini yang perlu
kita jaga ya. Kalau di ini ya upayalah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian menjadi catatan juga lingkungan eksternal ini ada keterlibatan perempuan. Nah ini ibu-ibu contohnya hari ini ada nggak yang manis satu orang ibu ya. Nah gitu kamu besar ya ibu-ibu biasanya. Ini cuma satu dari sekian banyak ini. Sekian banyak. Angkat tangan bu, mana yang ini bu? Peserta kondakan. Di sini disebutkan salah satu penyebabnya ini. Kalau ibu-ibunya cerewet, woi bapak tolong tokatkan, tolong kuatkan kolam ikan gitu. Ya insya Allah akan agak ini, gitu, agak cepet juga bapak-bapak ini. Tapi kalau ibu-ibunya ada yang baik, terserah inilah keterlibatan perempuan ini tolong kawan-kawan ya. Kalau kita sekarang itu secara politis sudah ada aturannya 30% ada ini perempuan, gitu, keterwakilan perempuan. Nah ini juga terjadi di kegiatan perikanan ini ya. Mudah-mudahan ke depan akan kita tingkatkan. Ya, kalau penyuluhnya ini perempuan semua ya, tapi nggak ngajak perempuan gitu ya. Ibu-ibu ini senang dengan ikan sebenarnya. Nah, mungkin dengan apa ya Bapak Ibu ya, kalau kegiatan kita secara nasional memang yang bisa kita lakukan lebih kepada memang budidaya ikan perikanan darat ya. Ya, air tawar gitulah. Tetapi mungkin penganeka-ragaman jenis ikan ya, kemudian lebih menekankan sumber penganggaran dari desa, dari APBD yang dengan terbatas, kita coba mengakses dari pusat dan dari ini untuk kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan produksi ikan kita. Tapi yang tidak kalah pentingnya pada hari ini kita meningkatkan sumber daya manusianya melalui pelatihan dan kegiatan sosialisasi juga yang dilakukan pada hari ini. Harapan saya yang datang ya, sampaikan nanti ke kawan-kawan ya, jangan yang tidak bentuk kelompok tani, pesan Kadis Pertanian. Dari nama saya sudah disebutkan kan, Zulkarnain kan. Di mana Zulkarnain? Bapak pernah menemukan nama Zulkarnain? Ada nggak kira-kira siapa yang bisa ini, bisa memberikan ini? Ibu ada? Orang Islam harus tahu tuh di surat Al-Kahfi, ya kan? Surat Al-Kahfi itu bertanyalah kepada Zulkarnain. Tapi artinya ya, jadi baca surat Al-Kahfi kan kita disunatkan hari Jumat gitu kan. Akan lebih baik lagi di artinya kita udah tahu gitu, apa ceritanya itu, apa ceritanya Zulkarnain. Tapi itu bukan Zulkarnain saya ya. Yang bapak cari Zulkarnainnya dia ada di dinas perikanan, dinas pertanian dan perikanan Kabupaten Jawa. Mungkin ini mengakhiri materi saya, tidak tersusun secara kronologis yang ini, tetapi niat kami adalah bagaimana kebijakan subsektor perikanan, budidaya perikanan kita ini bisa lebih kita tingkatkan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, ya, baik itu di desa maupun di kabupaten, secara provinsi dan pusat. Kiranya kita sama-sama bisa berkolaborasi lah. Jadi dari dana desa ada nanti ya kan, dari dana desa ada, dari desa APBD kabupaten ada, provinsi ada, sehingga geliat untuk membangun perikanan ini bisa kita lakukan secara maksimal. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf dalam penyampaian ada kurang berkenan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.